Shalom sahabat aku dan dia, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Saya Anis Priambodo kembali bersama Anda dan masih membahas tentang doa. Kali ini bagian yang keempat. Selamat mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati. Sahabat aku dan dia, pada pertemuan yang lalu saya sudah membahas bagaimana kita berdoa dan sikap di dalam berdoa yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada hari ini saya akan membahas kapan waktu doa yang terbaik dan sesuai dengan kitab suci. Kalau kita membaca kitab Daniel, maka kita mengetahui Daniel memiliki waktu berdoa 3 kali dalam sehari. Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel mengikuti jam sembahyang orang Yahudi, yaitu 3 kali dalam sehari, jam 9, 11, dan 3 sore. Daud juga memiliki waktu doa 3 kali menurut Mazmur 55 ayat 17 sampai 18. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis dan ia mendengar suaraku. Namun ternyata Daud juga memiliki waktu lain dalam menghadap Tuhan. Menurut Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Untuk memuji Allah tidak dapat diukur dengan waktu, oleh karena Allah yang adil dalam hukum-hukum-Nya. Tuhan Yesus sendiri dalam teladannya yang kita dapat baca dari kitab Injil juga tidak menetapkan waktu. Catatan Injil baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tidak ada waktu khusus yang mengharuskan kita untuk berdoa. Ketika Yesus memilih 12 murid, ia berdoa semalam-malaman. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Dalam perjalanan pelayanan Yesus. Markus 1 ayat 35 sampai 36. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Markus 6 ayat 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Dalam tulisan Rasul Paulus yang terdapat dalam Efesus 6 ayat 18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sahabat, seluruh hidup kita harus menjadi kehidupan doa. Kita harus berjalan dalam persekutuan yang konstan dengan Tuhan. Harus mengangkat jiwa kepada Tuhan. Kita harus memiliki kebiasaan berjalan di hadapan-Nya, menyadari kehadiran-Nya, sehingga ketika kita bangun di malam hari, kita dapat berbicara kepadanya dalam ucapan syukur atau dalam permohonan. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terdapat juga di dalam Lukas pasal 18. Jadi tidak ada ketentuan yang mengharuskan kita berdoa hanya di jam-jam tertentu. Berdoa setiap waktu dan setiap saat dalam hidup kita. Berdoa yang dilakukan dalam roh dan kebenaran. Alkitab berkata,
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23. Dan dalam sembah sujud dan berbakti kepada Tuhan, ada dua unsur penting. Pertama, berbakti dengan jujur. Berbakti di dalam kebenaran. Ini suatu aspek fungsi rasio. Yang kedua, berbakti di dalam roh. Berbakti dalam kuasa Roh Kudus. Ini adalah aspek rohani. Iman mencakup dua wilayah, yaitu wilayah rasio dan wilayah spiritual. Wilayah rasio bersangkut paut dengan fungsi pikiran. Wilayah spiritual bersangkut paut dengan fungsi kita berbakti dan memuliakan Allah. Aku akan berdoa juga dengan akal budiku, demikian kata Paulus dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 15. Doa dalam roh dan doa dalam pikiran. Doa dalam roh dan doa dalam akal, dalam pengertian. Paulus menekankan, bukan hanya berdoa dalam roh tetapi juga memakai pengertian. Jadi di sini ada keseimbangan yang ditekankan. Roh Kudus memimpin rohmu dan firman memimpin pikiranmu. Sebagaimana tidak ada ketentuan akan waktu berdoa, begitu juga dengan tempat. Dimanapun kita dapat berdoa. Ada kalanya harus di kamar, di gereja, di ruangan kantor, di pantai, di dalam mobil, di tempat tidur, sambil duduk, sambil berjalan, sambil berbaring, dan di segala tempat, sebab Allah Maha Hadir. Namun demikian, ada kalanya kita harus memiliki tempat yang khusus dan waktu yang khusus untuk berdoa. Kita dapat berdoa secara pribadi, berdua, ataupun bertiga. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Bahkan berdoa dengan kelompok yang lebih besar, itu tidak menjadi persoalan. Berdoa juga bebas mau bersuara ataupun di dalam hati. Nah, sekarang bagaimana dengan jawaban doa? Allah pasti selalu menjawab setiap doa yang dipanjatkan oleh umatnya. Namun, jawaban doa itu tidak selalu ya. Ada kalanya jawaban doa itu tidak atau tunggu. Mengapa Allah bisa menjawab tidak atas doa kita? Itu karena dosa. Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Selain dosa, jawaban tidak akan diterima apabila kita berdoa dengan motivasi yang salah. Karena motivasi yang salah, Tuhan berkata tidak. Karena apa? Karena kita salah berdoa. Apa yang kita minta dalam doa semata-mata hanya bertujuan untuk memuaskan keinginan daging kita. Atau kamu juga berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Allah Bapa kita adalah Allah yang selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Maka jika kita meminta sesuatu dan itu menurut pandangan Allah tidak baik, maka Allah akan menjawab tidak. Kemudian, jawaban doa yang berikut adalah tunggu. Terkadang jawaban Tuhan terhadap doa kita adalah tunggu. Banyak orang berpendapat bahwa menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan, sehingga kita tidak sabar menanti-nantikan Tuhan.
Ketidaksabaran menunggu jawaban dari Tuhan inilah yang seringkali menjadi penyebab kegagalan kita mengalami penggenapan janji Tuhan. Daud dalam Mazmurnya menasehati, "Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan." Mazmur 27 ayat 14. Sudah menjadi sifat alamiah bahwa manusia umumnya menginginkan segala sesuatu secara instan. Dan ketika pertolongan Tuhan sepertinya berlambat-lambat, kita pun menyerah di tengah jalan dan tidak lagi berdoa. Sahabat, berdoa itu membutuhkan konsistensi dari orang yang melakukannya. Karena itu Tuhan Yesus menasehati kita agar berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sahabat bisa membaca di dalam Lukas pasal 18 ayat 1-8. Jangan menyerah sampai kita melihat Tuhan bekerja. Bukan Tuhan sengaja mengulur-ulur waktu, tetapi Ia tahu waktu yang tepat dan terbaik bagi kita. Waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat atau terlalu cepat. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Nah, sekarang jawaban Tuhan atas doa kita yaitu jawaban ya. Tuhan akan menjawab ya kepada doa kita ketika kita berdoa dengan iman. Yakobus pasal 1 ayat 6-7, Markus pasal 11 ayat 24. Lalu ketika kita berdoa menurut kehendaknya, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Sebagaimana waktu, tempat, tidak ada aturan khusus untuk berdoa. Doa merupakan bagian integral hubungan kita dengan Allah, dan dengan demikian kita bebas berbicara kepadanya. Agar doa tidak hanya berisi permohonan, maka doa juga memiliki unsur penyembahan, yaitu memuji Allah karena kita tahu siapa Allah yang kita sembah dan apa yang sudah Ia lakukan di dalam kehidupan kita. Kemudian doa juga harus memiliki unsur pengakuan, yaitu memohon pengampunan kepada Allah untuk apapun kesalahan yang telah kita lakukan. Sebab sebagai manusia yang berdosa, kita memiliki kelemahan dan keterbatasan. Karena kelemahan dan keterbatasan itulah seringkali kita jatuh dalam dosa. Unsur yang berikutnya adalah ucapan syukur, yaitu mengucap syukur untuk segala sesuatu yang kita terima. Kesehatan, keluarga, teman-teman yang baik atau teman-teman yang tidak baik, berkat, bahkan persoalan dan pergumulan. Semuanya itu harus kita naikkan ucapan syukur. Dan yang terakhir adalah permohonan untuk kebutuhan baik secara pribadi, keluarga, untuk orang lain, untuk gereja, untuk bangsa dan negara. Nah, itulah sahabat yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pada hari ini. Sahabat, sampai di sini pertemuan kita. Bila Anda ingin membagikan kisah atau Anda ingin memberikan usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Akhirnya saya Anis mohon pamit dan sampai jumpa.